رمضان قد جاءنا وبجاه رمضان ربي لقد حاز المنى من هو أحيا شهرنا فيه ليلة القدر يا ربي أعطها إيانا هي قد على ثوابنا ثواب ألف شهرنا يا لطيف ألطف بنا بعديم سيدنا حبيبنا أحمد وصلوا عليه ربنا. Masya Allah banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi, kembali lagi dengan kami di podcast Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Suluh Agama Bergerak. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan dan juga nikmat iman sehingga masih bisa melaksanakan ibadah puasa sampai hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Dan teman-teman, ini sudah hari yang sangat istimewa di bulan Ramadan karena kita udah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan juga tadi kita setelah menyaksikan penampilan yang istimewa banget, jadi ini episode yang sangat spesial karena memang bintang tamunya juga spesial. Kemudian udah di episode yang sangat spesial, ini episode terakhir dari edisi Ramadan 1447 Hijriah ini. Dan untuk mengisi episode terakhir ini ada Bapak Muhammad Sakrun Zadin, Sarjana Syariah dari KUA Donorejo. Jadi Bapak ini adalah penyuluh agama Islam dari KUA Donorejo. Jadi mungkin teman-teman Donorejo bisa datang langsung berkonsultasi dengan Bapak Zadin ya. Nah, karena ini memang sudah episode terakhir, kita akan membahas nih Pak yang terkait dengan gimana persiapan kita dan juga konsistensi kita nggak cuma berhenti di Ramadan ini tapi juga sampai di pasca Ramadan ya Pak ya. Nah, tadi Pak sebelum membahas materi pada hari ini, tadi sholawatnya tuh seputar apa sih Pak? Mungkin teman-teman kalau mendengarkan ingin tahu loh Pak, ini artinya tuh apa sehingga kita bisa merasakan lebih dalam lagi Pak, kalau tahu artinya nih Pak. Nah, terima kasih Mbak. Nah, sebelumnya sedikit sejarah tentang sholawat yang baru saja tadi dibawakan. Sebenarnya itu sholawat yang banyak dikumandangkan ketika jamaah setelah azan Isya di daerah tahunan sebenarnya Jepara. Itu kalau kita di pondok pesantren dulu, karena saya mondoknya di Pekeng tahunan situ, setelah azan Isya kita pakai pujian Ramadan Qad Ja'ana. Khusus untuk Ramadan. Iya, biar suasananya tuh beda dengan malam-malam yang selain Ramadan. Ya, karena artinya apa tadi Pak? Nah, kalau mengenai sholawat yang kami bawakan tadi untuk di pondok, dulu emang ijazahnya dari Bapak Yai, itu tentang datangnya bulan Ramadan Qad Ja'ana. Ramadan memang benar-benar telah datang kepada kita, dan tentunya kita yang kedatangan Ramadan ini menjadi orang-orang yang benar-benar beruntung sekali. Karena kita tunggu Ramadan itu kan momennya 12 bulan itu kan cuma 1 bulan. Jadi kita nunggunya tuh 11 bulan. Nah, maka kedatangan Ramadan itu benar-benar membawa keberuntungan bagi kita. Dan untuk bait kedua, fi lailatun, bahwa di bulan Ramadan itu ada satu malam yang sangat istimewa, yakni malam Lailatul Qadar. Di situ ditutup bait kedua dengan bahwa malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 malam. Kemudian yang terakhir tentunya kita memuji kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah, karena beliau yang membawa ajaran Islam, memperkenalkan kepada kita. Itu Mbak. Wah, ini keren banget ya. Ternyata saya juga baru ini ya bisa mendengarkan secara langsung nih Pak Zadin. Wah, ini episode yang spesial karena Pak Zadin bisa tampil seperti ini. Alhamdulillah Mbak. Nah, ini karena kita juga sesuai judul yang mungkin sudah tertera di judul episode kali ini ya Pak. Ini kan tentang amalan, konsistensi kita pada amalan selama 10 hari terakhir Ramadan sampai pasca Ramadan. Karena
memang si episode sebelumnya memang sudah dibahas Pak, gimana kita mengoptimalkan 10 hari terakhir ya. Yang dimana fenomenanya tuh udah mulai softnya tuh udah mulai maju gitu ya. Apalagi kalau nanti udah malam takbiran. Nah ini kan cocok banget ya pembahasan kita sampai di malam takbiran ya Pak ya. Nah ini ada apa saja sih Pak yang mungkin bisa kita siapkan di hari-hari terakhir ini sampai menjelang takbiran nanti Pak? Memang Asrul Awakhir ini sebenarnya menjadi penentu kita sebenarnya. Karena memang hambatan untuk terakhir ini kan godaannya lebih banyak. Karena mungkin kalau awal-awal puasa kita masih semangat. Itu kalau sholat udah di teras. Nah, udah di teras. Belum azan aja udah kita siapkan sajadahnya, baju yang paling bagus, kita siap-siap untuk tarawih. Bahkan sekarang ini kan ada Ru'yatul Hilal juga. Nah, itu ditunggu benar itu. Jadi beritanya itu ditunggu benar. Memang malam ini jadi tarawih enggak? Semangatnya menggebu-gebu. Iya benar. Nah, itu awal-awal kita emang kayak gitu. Mungkin juga sunatullah, jadi manusia itu emang kalau barang baru kan sangat menarik gitu ya. Masih excited banget. Ya, nah Asrul Awakhir ini 10 hari terakhir bulan Ramadan ini sebenarnya menjadi penentu kan, memang bahwa konsistensi kita dipertanyakan di situ. Bisa bertahan dengan ibadah-ibadah yang awal-awal dulu sangat semangat, qiyamul lail, i'tikaf, kemudian baca Al-Qur'an. Kalau awal-awal ada azam pengen menghatamkan Al-Quran misal. Nah ini akhir-akhir ini menjadi pertaruhan. Karena godaannya pasti lebih banyak. Apalagi di masyarakat kita kalau akhir-akhir Ramadan justru malah pikiran mereka tertujunya pada perayaan Lebaran gitu kan. Bukan dengan menambah amal baik, malah justru ayo persiapkan Lebaran ini gimana ini persiapannya. Kue-kue raya, kemudian baju barunya sudah. Jadi yang diramaikan bukan masjid lagi Pak? Iya, apa itu Pak? Toko-toko ya Pak? Yang ramai malah di toko-tokonya kan. Nah, kemudian konsistensi ibadah kita ini dipertaruhkan di situ. Bahkan Kanjeng Nabi menghentikan sabdanya kan bahwa Asrul Awakhir ini itqum minan niron. Karena ini momen langka, momen baik bahwa dengan puasa dan dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini bisa menyelamatkan kita dari kebebasan dari api neraka. Jadi ini sangat berharga. Kami harap masyarakat juga ya boleh-boleh saja kan Mbak, untuk merayakan Lebaran kan boleh-boleh saja. Tapi momen berharga ini jangan sampai terlewatkan begitu saja. Apalagi ada satu malam yang Masya Allah sangat istimewa sekali, yakni malam Lailatul Qadar, malam yang satu malamnya lebih baik dari 1000 bulan, gitu Pak. Iya. Tadi gini, misalnya nih Pak, mengenai soal konsistensi amalan kita selama Ramadan sampai pasca Ramadan nih Pak. Gimana kalau memang kesehariannya kita seperti yang biasa 11 bulan kita lakukan itu mungkin nggak seintens saat kita Ramadan, baca Quran ya insya Allah kita akan berusaha untuk baca Quran. Tapi kan nggak ada tadi Pak semangat sejak awal untuk menghatamkan selama 1 bulan mungkin 11 bulan yang sebelum itu ya yang asal baca Quran aja gitu. Nah ini sebenarnya gimana sih Pak? Apakah emang itu jadi indikator kita tuh mengalami penurunan atau memang cukup yang penting masih mau sholat subuh gitu atau apa yang kalau bisa kita sekarang terbantu dengan sahur sehingga bisa bangun malam gitu. Ini apakah jadi sebuah penurunan Pak kalau misalnya kita tidak bisa melestarikan apa yang kita lakukan di Ramadan ini? Ramadan ya. Ini benar juga sih Mbak. Itu termasuk penurunan juga sebenarnya. Mungkin kalau Syawal masih setelah Ramadan, kebiasaan itu mungkin masih terbawa gitu. Jadi mudah bangun malam, kemudian jamaah subuh mungkin lebih mudah karena kebiasaannya kita kan bangun sahur gitu. Kemudian kalau di bulan Ramadan ini kan orang berusaha berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Kemudian di bulan yang lain kadang-kalanya kalah dengan aktivitasnya. Mungkin karena yang pertama suasananya agak berbeda. Karena kalau bulan Ramadan kan semua orang puasa, kecuali yang tidak puasa mungkin. Kemudian semua orang berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran. Itu bahkan banyak di speaker-speaker. Kemudian kalau malam pasti bangun kan sahur, khawatirnya nanti satu hari aktivitas nggak kuat gitu kan. Jadi sebenarnya bisa jadi sebuah penurunan Mbak. Maka sangat beruntung sekali ketika antar Ramadan yang pertama kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Maka kita jaga sekali Ramadan yang kita jalani ini. Maka kita jaga sekali Ramadan yang kita jalani ini
semoga kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan. Tapi konsistensi ini memang terjadi penurunan pastinya. Dengan sunatullah manusia itu memang seperti itu. Maka Richard kita untuk mengikuti majelis taklim, mendengarkan ceramah-ceramah, kajian itu memang harus kita lakukan. Kalau tidak, memang rohani kita tidak ada yang mengingatkan. Biasanya begitu. Iya, jadi selain kita berpuasa di hari-hari setelahnya masih bisa amalan-amalan yang seperti puasa itu masih bisa dikerjakan ya Pak, meskipun tidak sebanyak. Kan kalau puasa 30 hari full gitu ya, kalau mungkin di hari-hari selanjutnya mungkin maksimal udah Senin Kamis itu udah bagus banget gitu ya Pak ya. Nah, kita sudah ngomongin di 10 hari terakhir dengan amalannya dan juga bagaimana kita bisa melanggengkan itu ya di hari-hari selanjutnya. Nah, mungkin bisa dibahas lagi nih Pak di 10 hari terakhir menjelang takbiran. Mungkin ada pesan-pesan nggak sih Pak untuk teman-teman? Kita belum menutup ya teman-teman, tapi karena ini kan juga perlu dengan nasihat menurut saya menjelang malam takbiran itu atau sampai beberapa hari. Iya. Syawal. Untuk yang biasanya kita kalau masyarakat itu kan ingin merayakan Lebaran dengan takbiran gitu. Bahkan fenomena sekarang ini ada yang merayakan malam takbiran malamnya dengan begitu heboh, dengan bahkan ada kompetisinya loh Pak. Tongtek apa mungkin di Jepara sering ya gitu ya. Itu kalau nilai positif bagus sekali Mbak, tapi kadang-kadang kan namanya manusia banyak godaan dan di situ kumpul banyak orang. Itu kadang-kadang ada yang melakukannya dengan ada sisi-sisi negatifnya, kayak pakai sound tapi yang suaranya itu menggelegar, namanya yang sound horeg gitu. Kadang ada kan Mbak. Iya. Nah itu mari kita jaga kembali lagi. Untuk memenuhi nafsu juga tidak apa-apa sebenarnya. Kalau harus ada batasan-batasan agamanya kan sebenarnya. Kalau terlalu bebas itu kan juga tidak baik, karena memang sebenarnya malam takbir, malam Lebaran itu buat kita introspeksi diri secara menyeluruh. Bagaimana kita beraktivitas beribadah selama sebulan di bulan Ramadan. Kemudian malam takbiran itu sebenarnya kan malam perpisahan kita dengan bulan Ramadan. Sebenarnya cuman kadang-kadang banyak orang yang mensalahartikan bahwa itu hari kemenangan. Ya bolehlah kemenangan, karena kita melawan hawa nafsu itu ya. Kemudian selama 30 hari kita berpuasa, menahan lapar, menahan dahaga, menanglah kita di malam itu. Tapi sebagian ulama sangat bersedih hati menangisi kepergian bulan Ramadan. Maka lebih etisnya kita pakai dengan cara-cara yang islami lah, sesuai agama kita. Bukan terus berfoya-foya sampai tidak ada batasnya. Itu yang sangat disayangkan kan Mbak. Baik. Dan itu takbiran di malam takbiran itu emang ketika ada dikumandangkan nih di musola atau di masjid, itu vibe-nya beda banget loh Pak. Kalau kita mendengarkan takbirannya itu, kalau bisa begitu ya Pak ya. Dan itu emang disyariatkan seperti itu ya Pak, untuk semua langsung berbondong-bondong membacakan takbir sampai subuh begitu ya Pak ya. Memang kalau hari raya Idul Fitri itu mulai setelah maghrib, nah, itu sampai nanti sebelum salat Id, setelah subuh kita memang disunahkan untuk membaca takbir, itu untuk mengagungkan nama Allah. Jadi bagus sekali kalau memang para pemuda-pemuda ini terutama ini mau ke masjid, karena ini sudah hampir agak luntur kan Mbak. Nah, karena pemuda-pemudanya ikut event-event di luar. Sekarang malah masjidnya yang takbiran anak-anak kecil, yang sepuh-sepuh banget. Orang tua yang istiqomah kan Mbak. Nah itu sangat disayangkan. Nah mari kita sebagai pemuda kita bangkit lagi, kita ikuti tradisi yang bernuansa Islami, meskipun ingin menikmati kebebasan acara ya silakan saja, tapi kita tahu batas-batasnya. Iya. Apa kalau di daerah Donorjo itu ada tradisi khusus Pak, atau sama aja ya di daerah lain? Kalau Firda biasa ke daerah Melongo Pak kalau mau Lebaran, karena kan ke rumah nenek ya. Jadi di hari terakhir tuh kita baru buka bersama sekaligus nyekar Pak. Oh iya. Kalau di itu, seperti itu. Mungkin di tempat lain juga ada itu, dan ya boleh-boleh saja ya Pak ya seperti itu ya. Kalau di Donorjo ada Mbak takbir keliling tuh. Nah, itu buat kayak miniatur masjid, miniatur itu dilaksanakan di malam takbiran. Malam takbiran. Nah, jadi kadang-kadang, tapi itu setelah kita bayar
bayar zakat fitrah kan. Oh, nah. Oh ya, kita boleh loh Pak ini membahas soal zakat fitrah nih Pak. Iya, yang pas ini Mbak. Iya, karena memang Sekalian. kita udah mulai membayarnya kan rata-rata di 10 hari terakhir ini ya Pak ya. Iya. Kalau zakat fitrah mungkin pelaksanaannya juga ada, tapi kan kita di kepanitiaan masjid biasanya, kalau di sana dikoordinir di masjid. Kemudian yang muda-muda ini biasanya setelah bayar zakat itu kan dianya ikut takbir keliling gitu. Jadi keliling. Tapi sekarang sudah mulai agak sadar sih. Jadi kita jalan kaki, kemudian berhias pakai pakaian-pakaian yang unik, kayak jubah, kayak pakaian apa, kemudian mengiring miniatur masjid, itu sudah bagus. Nah, sebagian juga ada yang menangani tentang zakat fitrah. Itu kadang sampai malam Mbak, karena situ setelah dikumpulkan di total kemudian langsung dibagikan. Gitu. Jadi sampai malam. Begitu ya. Itu ketika zakat fitrahnya dikelola oleh pihak masjid begitu atau desa ya Pak ya. Kalau misalnya nih teman-teman mau melakukan zakat fitrah sendiri ini Pak, ada tips atau pesan yang mungkin perlu diketahui gitu sehingga tidak salah. Nah, sebenarnya kalau zakat fitrah itu lebih bagusnya memang diserahkan sendiri kan. Nah, jadi dari kita yang wajib, kemudian kita cari mustahik atau asnaf yang pas, fakir misal atau orang miskin, kita berikan. Itu malah lebih bagus karena mungkin ada sedikit kelemahan ketika beras itu zakat fitrah dari seorang itu dikumpulkan, diambil panitia, kemudian kan semisal dianya adalah orang fakir, kan dapat lagi kan. Nah, itu dikhawatirkan beras darinya itu kembali lagi sebenarnya. Cuman karena kalau memang sudah ke panitia, bahasanya kalau di sana tuh panitia, sebenarnya harusnya amil gitu ya. Dan yang bagusnya amil ini punya SK, didatarkan, kemudian resmi secara keorganisasian, kenegaraan, itu lebih bagus. Dan saya sendiri di lingkungan alhamdulillah terpilih sebagai salah satu amil pengurus zakat dan sudah saya daftarkan. Nah, itu lebih bagus karena kalau sudah diterima amil itu nanti pentasarufannya sudah sesuai keputusan amil. Sudah haknya amil, tidak usah takut bahwa kita sudah zakat fitrah di situ nanti khawatirnya berasnya lagi itu denda. Jadi sudah diterima amil, kita kalau menerima ya sudah sah saja. Baik. Nah, setelah kita pelajari tadi Pak, ini ternyata Ramadan itu sampai di malam Syawal banyak sekali aktivitas yang nggak cuma soal diri sendiri ya Pak, dari kita ramai-ramai, terus kemudian tadi ada tradisi-tradisi yang dilakukan banyak orang, kemudian zakat fitrah juga manfaatnya kepada orang lain gitu ya. Nah, ternyata dari Ramadan itu sampai Syawal besoknya masih salam-salaman bertemu dengan banyak orang. Oh, ternyata ini tidak cuma ibadah untuk diri sendiri tapi juga untuk banyak orang ya Pak ya. Nah, ini ada sebelum mungkin ini sudah cukup atau mungkin ada yang mau ditambahin dulu Pak seputar supaya kita tuh bisa konsisten tadi, nggak cuma soal untuk diri sendiri tapi juga ada manfaatnya ternyata dari Ramadan dan Syawal ini pada orang lain. Yang utama mungkin memang kita pacu diri kita untuk biar kebiasaan kita di bulan Ramadan ini, kebiasaan baik terutama ibadah kepada Gusti Allah itu kita jaga. Misal puasa yang 1 bulan ini kita teruskan di bulan Syawal. Ada 6 hari puasa di bulan Syawal dan itu pelaksanaannya boleh mutasil, boleh urut setiap hari, boleh juga dipisah-pisah. Tidak harus mutasil. Disamakan semisal ada puasa tengah bulan mulai tanggal 13, 14, 15 itu diniatkan juga sekalian puasa 6 hari setelah Ramadan, itu juga bisa. Kemudian biar bermanfaat untuk orang lain, kita tetap mengajak keluarga kita, terutama kan yang paling dekat. Kemudian karena kita sebagai penyuluh juga ada majelis binaan, kita jaga untuk tetap kalau bisa kita motivasi untuk menghatamkan Al-Quran. Nah, jadi tidak hanya bulan Ramadan saja, kita pacu diri kita, misal di bulan Syawal 1 bulan kita bisa hatam semisal. Atau kalau berat ya 2 bulan, 3 bulan sekali bisa. Artinya kita masih punya peran banget untuk nggak cuman kita menunggu kesadaran diri seorang, tapi kita juga bisa untuk mendorong ini ya Pak, mengajak yang lain juga ya Pak ya. Gitu Mbak. Nah, ini kita kira-kira cukup ya Pak dengan materi kita untuk penutupan dari bulan Ramadan di 1447 Hijriah ini, dan juga semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Zadin ini bisa memotivasi teman-teman untuk memaksimalkan di 10 hari terakhir sampai Syawal nanti, dan Ramadan dan Syawal di 1447 Hijriah ini menjadi lebih berkesan lagi ya Pak ya. Dan
Luar biasa banget, terima kasih banyak Bapak. Dan saya sebagai host dari Hasilvi mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf kepada teman-teman juga, gak cuma pada narasumber ya, kepada teman-teman karena mungkin selama Firda menemani teman-teman di edisi Ramadan 1447 Hijriah ini ada kesalahan dalam berperilaku dan juga berkata-kata. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan minal aizin wal faizin. Karena kita sebentar lagi udah mulai lebaran, kita udah mulai libur kantornya ya Pak ya. Dan terima kasih telah menyaksikan seluruh episode di podcast Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Semoga ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Tidak hanya untuk teman-teman tapi juga untuk kita refleksi dan juga memperbaiki diri kita sendiri ya Pak ya. Nah, terima kasih teman-teman, nantikan di episode-episode lainnya dengan edisi-edisi lainnya di podcast Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Jangan lupa subscribe dan ikuti sosial media dari Kementerian Agama Kabupaten Jepara dan juga KUA yang lain ya Pak di Kabupaten Jepara, dan informasi yang lainnya akan bisa teman-teman dapatkan di sosial media kami semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.